tempat wisata itu bukan cuma penginapan, makan, tapi oleh-oleh, wah semua itu UMKM bergerak semua. Daerah wisata di Iya. Malang Raya ini kan bukan hanya warga Jawa Timur ya, tapi betul-betul nasional. Kebersihan dan keamanan itu harus. Bukan hanya seluruh Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura itu mengakui. Siap dulu, nanti kalau begitu dana turun gitu langsung cus maju gitu ya Bu. Betul. Sekarang ini yang menjadi masalah ketika jalan itu tidak disiapkan. Ya, itu luar biasa, kelasnya sudah kelas internasional. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget hari ini kita kedatangan tamu spesial di podcast saja. Nah, kali ini kita kedatangan Ibu Hajah Doktranda Dewanti Rumpoko MSI. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Senang banget saya Virgi, Bu. Saya Dewanti, Mbak Virgi. Bisa ketemu sama Ibu. Ini Iya, sama-sama. kalau saya baca profilnya Ibu ya Bu, wah luar biasa prestasinya tuh ya. Pernah jadi anggota DPRD Kota Malang. Oh iya, zaman Orde Baru itu, Zaman Mbak. Orde Baru. Terus jadi yang paling hebat sih ya, jadi Wali Kota Batu. Estafet dari Bapak Edi Rumpoko. Kayaknya itu nggak hebat, biasa-biasa aja. Waduh, Karena nggak itu semua orang Bu bisa jadi wali kota Bu. Iya, rezeki. Tapi di sela-sela itu juga Ibu masih jadi dosen di Universitas Merdeka Malang. Iya. Masih sampai sekarang Bu? Iya, masih. Tapi sekarang ketika saya jadi anggota DPRD provinsi, saya minta postpone sebentar karena jadwal di sini. Kalau dulu waktu saya jadi wali kota, saya bisa nyusun jadwal. Jadi masih bisa ngajar. Masih bisa lari gitu ke sana bisa, ya Bu? bisa lari. Ya, sehari apa dikosongkan ini, kecuali kemudian ada undangan dari provinsi atau presiden, itu saya izin. Tapi kalau di sini karena jadwalnya itu karena di Banmus, jadi saya kan sudah menyerah, tidak bisa. Saya jadi tadinya susah mau minta mundur, resign, tapi sama universitas belum boleh. Ibu ya sudah, saya masih bimbing aja skripsi, tapi ngajarnya enggak. Oh, berarti bimbing masih ya Bu Iya, ya? kalau bimbing kan masih bisa kita online, bisa dikirim by email, kemudian janjian ketemu, itu kan masih bisa. Tapi yang menarik Bu, ketika saya riset tentang Ibu gitu ya, riset salah satunya di YouTube gitu kan, sebelum ada gelar-gelar yang lain sebagai wali kota Kota Batu, anggota DPRD, yang saya ketemu Bu, justru ketika Ibu, dan yang paling viral ketika Ibu santai bersama mahasiswa ketika mahasiswanya lulus dan Ibu berjoget bersama mahasiswa. Memang sedekat itu ya Bu sama mahasiswa? Ya, alhamdulillah, kebetulan saya suka joget. Oh, jadi gitu, kalau ada ya. enggak Mbak, guyon. Jadi apapun, karena ketika kita berinteraksi dengan komunitas apapun, yang kemudian kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, akhirnya batas itu kan nggak ada. Jadi mau mahasiswa saya umur 20 lah paling ini, waktu itu saya mulai dari umur 30, 40, itu masih jaraknya dekat. Ketika saya sudah kepala 6, kayaknya tambah jauh gitu ya. Tapi akhirnya juga usia itu ketika kita sudah berkomunikasi dengan baik, akhirnya blend gitu ya, nggak ada jarak. Bu, cair banget itu sama mahasiswa. Iya, alhamdulillah. Dan mereka juga kayaknya nggak sungkan gitu ya untuk kan biasanya sama dosen takut-takut gitu. Kalau ini kelihatannya nggak takut Bu. Iya, karena bagaimana kita menerima, akhirnya mereka kan bisa masuk gitu. Ketika kali kita memang menjaga itu, akhirnya mereka kan juga menjaga gitu sama-sama. Akhirnya bagaimana kita aja bisa menerima mereka. Seberapa besar sih pengalaman sebagai dosen selama puluhan tahun terhadap karir Ibu sebagai wali kota Batu, kemudian sekarang di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, saya bersyukur ya, saya jadi dosen kemudian jadi wali kota. Akhirnya
Termasuk ASN, terus jadi merasa saya itu gurunya gitu. Akhirnya bukan hanya jadi kayaknya saya ini ibu guru terus gitu. Jadi dihormati, maksudnya mereka sungkan. Itu yang menjadi hal yang satu keberuntungan. Yang kedua, ketika kita sudah mendapat respect, akhirnya kan kita gampang memberikan masukan, bahkan perintah, seperti itu Mbak Virgi. Jadi karena respect itu, jadi bukan hanya semata-mata, kalau dulu mungkin dikenal sebagai Nyonya Edi Rumpoko, tapi ini karena ibu memang dosen sehingga masyarakat Iya, juga iya. bisa respect. Dan ketika ibu bertarung menjadi wali kota Batu, estafet dari Bapak itu masyarakat bisa langsung percaya gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah, karena ketika saya mendampingi Bapak, saya kan juga sudah ikut berkegiatan walaupun itu dalam di PKK sosial gitu, tapi bukan hanya di PKK-nya aja. Ketika itu ada program pendidikan, program kesehatan, Bapak banyak sekali berkomunikasi dan memberikan peluang kepada saya untuk ikut berperan di situ. Paling tidak memberikan informasi langsung kepada masyarakat, sehingga ketika estafet itu terjadi, itu sudah langsung lancar begitu Mbak Virgi. Itu kan saya lihat padat sekali ya, sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batu, kemudian ketua Dekranasda, masih banyak ya. Terus di luar itu sempat jadi aktif di KONI juga. Kemudian Alhamdulillah. yang disabilitas aktif juga, dan kemudian juga ada yang kalau saya pernah baca itu apa ya, masih banyak gitu ya Bu kegiatan-kegiatannya itu luar Ya, biasa. alhamdulillah di disabilitas saya punya yayasan sekolah luar biasa, Mbak. Yang itu memang sebelum saya menjadi berkegiatan organisasi, apalagi politik, itu dunia saya memang gitu. Sehingga ketika sekarang saya sudah habis jadi wali kota, sekarang anggota DPRD, itu teman-teman guru-guru disabilitas itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari saya gitu. Apa mereka memang pendukung utama Ibu ketika Ibu bergerak kemana? Enggak juga, apalagi di sana yang Down syndrome dan segala, mereka kan enggak paham ya taunya ini. Tapi yang jelas saya sangat bersyukur ketika saya mengenal dunia itu. Waktu saya menjadi wali kota, saya memberi kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk bisa ikut membantu saya di pemerintah Kota Batu, dan luar biasa Mbak. Saya minta dari guru untuk bisa ada teman-teman disabilitas yang bisa membantu saya, dikirim beberapa orang. Yang alhamdulillah itu ada yang jadi fotografer saya, itu ya dia tuli gitu, terus ada yang jadi penata arsip saya gitu, kemudian ada yang juga jadi arsiparis di perpustakaan, dan mereka itu ternyata ketika bekerja itu luar biasa fokus, nggak pakai ngerumpi ya, karena nggak bisa ngerumpi juga kan. jadi itu ternyata mereka ketika diberi kesempatan itu bekerja, itu ternyata hasilnya itu luar biasa. Keren gitu. ya Bu ya. Ternyata Iya. memang asal ada kesempatannya aja dulu Iya. gitu ya. Waktunya makan sampai akhirnya Makan gitu aja. sibuk Kalau kerja enggak, aja ya. dia kerja sudah, orang mau udah nggak peduli dia ini, kadang nggak tahu Iya. dia. Jadi itu luar biasa, dan alhamdulillah sampai sekarang ketika saya sudah selesai di pemerintah Kota Batu, Pak PJ, Pak Aris yang sekarang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu juga memakai dan mengapresiasi mereka bisa bekerja. Kemudian mudah-mudahan sekarang wali kota yang sekarang Pak Nur Rohman juga masih mengapresiasi teman-teman disabilitas saya, murid-murid saya disabilitas yang kerja di pemerintah Kota Batu. Saya beri kesempatan, saya minta 10 orang disabilitas, itu gurunya susah nyari Mbak, yang karena memang gurunya mau memberikan itu orang yang memang siap bekerja. Iya, dan nggak semua disabilitas tuh siap kerja juga Betul, ya Bu. betul ya itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah
mereka bekerja dengan sangat baik di pemerintah Kota Batu. Luar Gitu. biasa. Jadi meskipun sudah Ibu pindah ke Surabaya untuk meneruskan tugas sebagai anggota DPRD Jatim, tetap mereka tetap bertugas di sana ya? Iya, dan kalau saya pas dapat undangan di acara Pemkot Batu, mereka ada motret gitu dari jauh, pasti dadah-dadah karena Ibuku itu ya nih, gitu ibuku ya. pasti. Alhamdulillah ikut bangga jadinya saya melihat itu Oh, gitu. oke. Nah, selain aktivitas-aktivitas itu kan saya lihat pasti ketika ada estafet kepemimpinan sebagai wali kota Batu dari Bapak ke Ibu, itu kan pasti ada obrolan, omong-omongan. Nah, saya kan dari keluarga biasa ya, bukan dari keluarga politik. Sebenarnya apa sih isi omongannya kalau misalnya di rumah gitu ya? Orang politik sama Iya, warga iya. biasa itu mungkin pasti beda, Bu. Apa yang dibicarakan di rumah kalau sama Mbak. keluarga? Mungkin orang punya persepsi seperti itu ya, ketika kita sama-sama bergerak di satu bidang gitu di keluarga pasti kemudian diskusi. Justru enggak. Oh, justru enggak. Kalau mau diskusi kita berantem karena Pasti beda ya, Bu, ya? mempunyai gaya dan cara sendiri-sendiri. Kalau kita ketemu malah kita makan ya, itu yang santai-santai aja. Tetapi kita saling tahu bagaimana suami saya bekerja, begitu. Saya melihat yang cocok bagi saya itu yang saya teruskan. Yang tidak cocok bagi saya bukan gaya saya itu tidak saya lakukan. Itu saya learning by doing lah gitu. Dalam leadership, Bu, Ibu kan jadi leader sebuah kota. Itu kan pasti tidak semua orang itu bisa belajar otodidak ya. Pasti ada dipengaruhi faktor lingkungan di sekitarnya. Kalau Ibu mungkin dari suami, tapi juga mungkin dari Bapak, karena Bapak itu mengepalai beberapa bandar udara ya. Jadi syah bandar di beberapa kota, mulai dari Ampenan, kemudian di Manado, di Jakarta. Nah, itu yang lebih besar pengaruhnya terhadap kepemimpinan Ibu, Bapak, atau Pak Edi Rumpoko? Iya, sebetulnya ada satu lagi yang adalah mertua saya. Oh, mertua. Iya, mertua saya dulu wali kota Malang, terus pernah jadi wagub Jayapura dulu sebelum Papua gitu ya. Dan beliau tentara ya, TNI. Jadi itu adalah hal-hal yang saya melihat, dan juga beberapa orang yang saya anggap itu sebagai pemimpin yang baik ya. Itu jadi tidak melulu pada bapak saya, pada suami saya, tetapi pada orang-orang yang saya waktu interaksi, saya lihat. Walaupun saya tidak interaksi, saya lihat di TV atau bicara di radio atau membaca beritanya, itu saya selalu belajar dari mereka. Oh, oke. Ternyata seorang pemimpin itu harus begini, dan yang cocok untuk saya mana? Kan tidak semua orang. Jadi saya mengambil dari beberapa orang, ketika ada orang bicara gitu aja, waduh dia bicaranya kok menyenangkan itu, oke, saya sadar, aduh bicaranya kok gitu sih, terlihat sombong atau terlihat apa gitu. Saya bilang, saya jangan sampai ya ngomong seperti itu. Itu adalah hal-hal yang saya lakukan. Jadi seperti Mbak Virgi, saya research juga. Jadi begitu. Oh gitu, Mbak. jadi belajar itu dari mana-mana aja. Saya Ya. pikir hanya 2 orang itu, tapi ternyata banyak sekali yang Banyak mempengaruhi sekali. ya. Betul, dan kebetulan kakak-kakak saya semua juga laki, saya ini perempuan sendiri. Jadi itu ya juga menjadi pembelajaran saya juga. Saya selalu kagum sama pemimpin-pemimpin perempuan karena tentu tantangannya luar biasa, lebih besar dibanding laki-laki, Bu. Nah, Ibu sendiri ini memimpin kota, kemudian di DPRD, itu kan sarangnya laki-laki, Bu. Mayoritas laki-laki. Iya. Belum kita sebagai perempuan juga pasti ada tugas domestik yang tidak bisa kita tinggalkan. Betul. Kalau Ibu gimana, Bu, biar bisa sukses semuanya, Bu? Ya, kebetulan saya ini aktif di luar itu ketika anak-anak sudah bisa dilepas. Dulu saya ini enggak, ya ibu rumah tangga pure, ibu rumah tangga. Kok Habis bisa gitu ya? Ketika kemudian anak-anak sudah mulai besar, saya mulai aktif di kegiatan sosial. Nah, di situ saya mulai lihat dunia luar, yang akhirnya ya tanpa sengaja saya berada di jalur politik gitu, karena kegiatan sosial saya. Nah, di dalam proses itu
karena saya memang tidak berangkat dari awal anak-anak masih kecil, itu lebih mudah. Jadi kebetulan support domestik saya bagus. Artinya saya punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk menggantikan saya ketika tidak ada saya. Dan alhamdulillah suami saya juga mengizinkan saya untuk bisa beraktivitas di luar. Itu adalah kunci utama ketika perempuan mau berkarir di luar. Karena kita perempuan ini kalau mau keluar pasti sudah harus beres dulu di dalam. Betul. Baru kita Bisa keluar ya, Bu? bisa keluar. Nah itu kan juga dilihat oleh suami kita. Ketika kita keluar rumah berantakan, pasti kemudian dia akan protes, akan komplain yang Ngomel ya, Bu, kemudian ya? nggak boleh beraktivitas. Tapi kalau kita sudah menyiapkan segala sesuatu di rumah, anak-anak sudah beres, tidak rewel, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Yang kemudian kita tinggal, suami kita melihat, oh saya bisa memanage rumah tangga ini dengan baik, baru keluar, dan itu akhirnya diizinkan. Dan mungkin Begitu. masyarakat juga melihat, oh oke, di rumah tangga aman, terus kemudian karir juga aman, sehingga ketika menduduki jabatan lebih tinggi juga masyarakat support gitu ya, Bu ya? Iya, ya itulah makanya ketika kita semua, kalau perempuan ini dalam negeri semua beres, ya akhirnya di luar ketika kita beraktivitas, insya Allah itu akan jadi lancar dan jadi ada nilai plusnya. Oke, saya pernah mendengar atau membaca dari salah satu wawancara ketika Ibu jadi wali kota Batu, bahwa sebenarnya meskipun Ibu diserahi tugas sebagai wali kota Batu, tapi justru yang paling nyaman dan dekat dengan diri itu adalah ketika menjadi anggota dewan. Bener nggak, Bu? Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini jadi anggota dewan itu sebenarnya mimpi yang tercapai gitu, Bu. Ya sebetulnya ini mengalir aja. Saya juga tidak pernah berpikir akhirnya menjadi anggota dewan. Tapi ternyata ketika saya bisa membandingkan antara saya menjadi kepala daerah dengan beban yang semua satu kota itu bebannya ke saya sendiri, yang kemudian saya jadi anggota dewan, kita itu kepemimpinannya kolektif kolegial, sehingga kita itu memimpin, bergerak itu bersama-sama. Jadi tidak ada di pundak saya seorang diri, tapi berada di 120 anggota DPRD. Jadi itu ternyata punya ya bebannya terasa oke lah. Jadi kita masih bisa beraktivitas yang manfaat, masih bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat, tetapi beban itu kita tidak dipikul sendiri, demikian. Karena bekerjanya juga sebagai tim gitu ya, Bu Ya, ya? betul. Dan yang paling sangat menyenangkan itu banyak kelilingnya. Kita kunjungan kerja kemana-mana. Nah, saya hobinya itu traveling. Oh, cocok Jadi berarti. ini ada Kerjanya cocok ya? jadi saya anggap bekerja saya itu adalah traveling gitu. Benar. Jadi kalau orang lain tuh harus mengeluarkan uang ya untuk traveling ke Betul, berbagai tempat. Kalau Ibu betul. kerjaannya traveling ya, Bu ya? Aduh, Kerjaannya nikmat sekali. Nah, habis ini saya ke umpamanya besok ke Mojokerto, besok ke Pacitan, besok ke Banyuwangi, keliling Jawa Timur. Aduh, kalau tidak menjadi anggota dewan, saya mungkin tidak ke tempat-tempat itu sesering ini. Padahal yang ke Banyuwangi satu kali gitu ya. Ke Pacitan ngapain, orang nggak ada, jadi nggak ke sana. Tapi ketika jadi anggota dewan, dan itu harus dilakukan sebagai kunjungan kita menjadi anggota DPRD provinsi, wah itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau saya lihat, Bu ya, Ibu kan dapilnya wilayah Malang, Kota Malang, Batu, terus punya background sebagai wali kota Malang yang merupakan kota wisata ya di Indonesia. Iya. Nah, sekarang nyemplung ke DPRD Provinsi Jawa Timur, di Komisi D ini banyak bergerak di bidang infrastruktur ya tentunya. Betul, salah satunya. Iya, nah yang saya amati dari waktu jadi wali kota hingga sekarang jadi anggota DPRD, Ibu tuh banyak mencermati soal infrastruktur di wilayah-wilayah baik itu di Kota Batu maupun di Jawa Timur yang masih kurang gitu, Bu, terutama jalanan yang kurang nyaman gitu untuk ditempuh. Itu bagaimana, Bu, sekarang progresnya? Ya, betul sekali Mbak Virgi. Jadi Jawa Timur ini adalah kota kedua terbesar ya di provinsi yang sangat besar, penduduknya terbanyak
kedua gitu ya. Kemudian terbesar kedua, secara ekonomi juga sangat berpengaruh. Tapi soal infrastruktur kita ini masih boleh dibilang belum terlalu optimal. Nah, untuk itu saya di Komisi D dengan teman-teman Komisi D selalu menyoroti ke teman-teman yang melakukan untuk bisa memberikan fasilitas yang sebaik mungkin. Karena kita kalau bahkan guyonannya, kalau kita jalan dari Jawa Tengah gitu, kita bisa tidur, masuk Jawa Timur itu langsung bangun. Kenapa? Karena jalannya geronjal, itu kan nggak Tapi enak ya. mulus, di atasnya tuh mulus Bu, tapi dalamnya geronjal gitu ya Bu? Iya, jadi kita kalau dari jauh kita lihat itu kayaknya bagus Iya. gitu. Tapi kalau kita lewati, waduh kok nggak enak begitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang harus dievaluasi. Kenapa? Apakah memang kualitas yang di pekerjaannya tidak bagus, kualitas bahan tidak bagus, atau memang ada tanah gerak di sini. Nah, itu harus dievaluasi sehingga nantinya semua itu kita bisa memberikan fasilitas yang lebih baik untuk masyarakat. Kalau sejauh ini apa sih Bu problem utamanya? Sebetulnya kalau ada dua masalah ini di sini. Kalau berhubungan dari provinsi lain ke provinsi Jawa Timur, itu biasanya itu adalah wilayahnya jalan nasional, jadi bukan jalan provinsi. Nah, yang jalan provinsi biasanya itu yang berada di dalam kota-kota. Oh, jadi Kota-kota. wewenang itu masuk wewenang pusat di Iya, antar kota pusat itu ya Bu ya? betul. Nah, ini juga yang apapun, tapi kita tidak bisa melempar begitu saja tanggung jawab bahwa itu wilayah pusat, bukan wilayah kita. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu ketika di daerah kita, walaupun itu adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat, tetapi itu berada di wilayah kita Jawa Timur, kita berhak untuk bisa memberikan masukan kepada pusat bahwa ada jalan yang tidak nyaman digunakan oleh masyarakat, yang itu secepatnya harus bisa diberikan perbaikan seperti itu. Oke, yang masalah kedua Bu, tadi Bu bilang ada dua masalah. Nah, yang masalah pertama itu kan antar provinsi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, yang kedua itu adalah jalan provinsi sendiri, itu berada di dalam kota. Nah, biasanya karena banyaknya jalan, banyaknya panjangnya jalan, itu kadang-kadang suka tidak terperhatikan. Jadi terlewati jalan-jalan tersebut, akhirnya tidak setiap saat itu diperbaiki dengan baik. Oh, maintenance-nya Maintenance-nya kurang gitu Bu ya? kurang. Jadi itu mungkin karena kebanyakan panjangnya jalan sehingga tidak mengcover semua, atau tidak ada informasi bahwa jalan itu rusak begitu. Nah, ini adalah hal yang harus betul-betul diperhatikan agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya itu tidak terjadi. Kalau jalan rusak, apalagi bolongnya itu akan bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu sangat membahayakan. Selain masalah jalan, masalah infrastruktur apa lagi yang sangat krusial kalau di Jawa Timur Bu? Tentang saluran air, drainase, itu juga saya melihat ada hal-hal yang kurang secara teknis itu kurang pas. Jadi jalannya besar dengan lebar besar, itu drainasenya cuma kecil sekali, sehingga ketika hujan lebat itu akan menjadi masalah. Pasti airnya tidak cukup menampung, yang kemudian meluap di jalan, yang akhirnya terjadi banjir. Itu dua hal itu termasuk jembatan-jembatan yang banyak kurang terawat. Nah, hal-hal ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Jawa Timur. Kalau saya narik lagi ke Batu ya Bu, mohon maaf bolak-balik dari provinsi balik lagi ke Batu. Ibu juga pernah menyoroti soal jembatan nih, ngomong-ngomong soal jembatan. Di Batu itu kan ada di dekat Jatim Park 3 ya Bu ya. Ibu
protes soalnya minta dilebarin gitu ya jembatannya. Oh. Apakah itu bisa dibilang salah satu percontohan yang masalah-masalah terkait infrastruktur terjadi di Jawa Timur gitu ya Bu? Ya, kalau yang di Jatim Park itu, yang di sekitaran Jatim Park, kami waktu itu memohon supaya pelebaran jalannya bukan hanya jembatan. Kalau bisa, apakah kali yang di pinggir jalan itu bisa ditutup? Kayak di Surabaya ini kan ditutup, Iya, akhirnya jadi banyak. jalan luas sekali seperti itu. Nah itu tapi ternyata wewenang itu ada di BBWS, sehingga itu harus ada koordinasi dan harus ada kajian. Ketika sungai itu ditutup, bagaimana nanti ketika hujan? Apakah itu menjadikan masalah lain atau tidak? Nah hal-hal seperti itu yang harusnya dilakukan sebelum menutup kali di pinggiran jalan di dekat Jatim Park 3 itu. Berarti masalah yang sama juga terjadi di kota-kota lain gitu ya Bu ya? Eh saya belum mempelajari dengan detail karena setiap kota kabupaten ini punya masalah yang berbeda. Nah, kalau di Malang Raya, terutama di Batu, ini kan persoalannya karena setiap liburan, setiap weekend itu ada penambahan kendaraan yang luar biasa. Sekarang ini wisatawan yang datang ke Kota Batu itu sudah 10 juta orang 10 juta orang per tahun. per tahun. Nah, bisa dibayangkan penduduk Kota Batu itu cuma 200.000 jiwa, lebih sedikit, 220, 230 gitu Mbak. Nah, di kedatangan orang 10 juta itu baru kita itu adalah data Kota Batu. Belum kok Malang Raya ya Mbak Iya, ya. belum tambah Malang Raya Nah, macet itu juga kan ya. pasti akan berbeda. Nah, kalau umpamanya kalau 200.000 penduduk yang mobiling tiap hari itu oke. Nggak jadi masalah jalan segitu. Tapi ketika ditambah liburan yang berjuta-juta orang, mamanya satu hari itu ada 1 juta orang, itu kan menjadi masalah. Karena itu berkali lipat, kalau 1 juta itu sudah hampir 5 kali lipat penduduk Kota Batu. Nah ini yang menjadi masalah ketika jalan itu tidak disiapkan gitu. Jadi sebenarnya ketika ada masalah seperti itu, Provinsi Jawa Timur bagaimana Bu? Sudah adakah langkah-langkah untuk solusinya sejauh ini? Ya alhamdulillah beberapa ruas termasuk yang di dekat Jatim Park 3 tadi itu sudah dilebarkan. Ditambah sayap kira-kira 1,5 meter, 1,5 meter itu sudah lumayan ada tambahan. Walaupun belum cukup. Itu walaupun karena kalau umpamanya yang cukup itu kalau 4 jalur sana 8 jalur itu baru luar biasa cukup gitu ya. Tapi sekarang kan masih 2 jalur tambah 1 aja 3 jalur itu rasanya sangat membantu. Lebih memadai ya untuk betul. fasilitasi segitu banyak orang ya. Ya, nah sekarang yang jadi masalah lagi itu ketika tol sudah jadi Surabaya Malang. Itu kan luar biasa. Nah, bottleneck-nya itu di Karangploso. Ketika pintu keluar tol. Pintu keluar tol itu jadi bottleneck. Nah, itu macetnya itu sampai Batu, bayangin. Nah, ketika sudah liburan panjang sekali ya, 3 hari aja. Itu bisa dari pintu tol ke Batu itu bisa 2 jam. 2 jam, wah. Nah, padahal harusnya ditempuh setengah jam, oke. Nah, bisa dibayangkan nggak Iya. sebelnya orang udah capek-capek dari luar kota, udah pengen ke Batu, Jatim Park udah tinggal hotel, udah tinggal dikit ya. tinggal kelihatan. Tapi ternyata kita masih di mobil 2 jam lagi. Itu sesuatu banget. Iya, ya mengecewakan ya, apalagi kan sasarannya Jatim Park ataupun daerah wisata di Iya. Malang Raya ini kan bukan hanya warga Jawa Timur ya, tapi Betul. betul-betul nasional. Betul. Karena kualitasnya bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia. Ya, di Jawa Timur dan di Indonesia tempat wisata itu Batu termasuk yang punya kelas internasional. Iya. Dan bukan hanya seluruh Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura itu mengakui bahwa zoo-nya Batu itu luar biasa. Museum satwanya termasuk museum angkutnya itu luar biasa, kelasnya sudah kelas internasional Mbak. Nah itu kan yang dikelola swasta ya Iya, Bu ya. iya. Tapi kan di Malang Raya ini juga banyak
desa-desa wisata. Banyak sekali desa-desa Iya, wisata sampai betul. bingung mau menyebutkan karena saking banyaknya. Tapi itu dia, untuk masalah infrastruktur yang desa wisata yang dikelola oleh warga sendiri dibandingkan dengan swasta, tentu kualitasnya jauh banget bagaikan bumi dan langit. Ini gimana, Bu? Ya, memang satu visinya desa dengan visinya pengusaha itu kan beda. Selain modal ya Mbak ya. Nah ini yang menyebabkan akhirnya beda. Dan perbedaan itulah justru yang menjadi daya tarik. Jadi istimewanya justru di situ ya. Istimewanya di situ. Jadi desa dengan pengelolaan yang memang ala desa itu banyak juga disukai oleh orang-orang kota yang sudah lama tidak mengenal desa. Nah ini adalah pasar sendiri. Jadi kalau anak-anak yang mau bermain ini ya memang permainan buatan lah ya. Tapi kalau orang-orang yang ingin menikmati suasana pedesaan yang masih alami, yang masih nature gitu ya, ya itu adalah desa-desa wisata. Walaupun dengan catatan semua itu harus dikelola dengan profesional dan mempunyai fasilitas yang baik. Saya selalu tekankan kepada desa itu ketika akan membuat tempat wisata, destinasi wisata di desa. Satu, kebersihan dan keamanan itu harus. Kebersihan itu bisa dilihat dari apa? Bukan hanya tidak ada sampah, tetapi toilet yang nyaman, yang bagus, sehingga orang dari mana-mana kita itu kalau pergi ke tempat wisata kemana itu yang menjadi masalah di Indonesia adalah ke toilet. Toilet ya mesti kurang bersih gitu ya, Bu ya. Nah saya minta kepada seluruh desa tekankan di Batu itu kalau bisa justru toiletnya itu harus dinomorsatukan. Toiletmu tuh seperti ruang tamumu, jadi harus bersih, harus wangi, harus semua clean di situ. Dan juga tempat ibadah, karena di tempat wisata itu pasti melewati waktu-waktu beribadah, sholat asar, sholat duhur ya, apalagi maghrib yang, nah itu harus ada tempat ibadah yang bersih dengan air yang memadai. Itu selalu saya tekankan kepada desa-desa wisata agar supaya boleh tempatmu itu alami, tapi kalau ada fasilitas kamar mandi, tempat ibadah yang itu sesuatu nilai yang sangat penilaian yang sangat luar biasa bagi wisatawan. Itu kan berarti harus upgrade-nya luar biasa ya Bu ya, terutama untuk desa-desa wisata, karena mereka saingannya ini sama yang swasta-swasta. Iya, sebetulnya kalau umpamanya kita mau yang alami seperti itu, kemudian makannya juga kemudian ada kuliner situ, kulinernya juga kuliner tradisional, tidak terlalu banyak yang harus di-upgrade. Yang penting itu tadi, toilet sama fasilitas yang bersih beribadah itu. Ya Bu. Iya, itu sudah nyaman, itu insya Allah akan menjadi orang-orang akan datang ke situ lagi. Sebenarnya ada bantuan dana nggak sih dari pemerintah untuk terutama desa-desa wisata yang memang sangat kurang untuk fasilitas-fasilitas umum seperti toilet dan juga sarana ibadahnya? Kalau bantuan secara khusus dari Dinas Pariwisata ya, ketika ada sebuah desa yang akan mengupgrade desanya, untuk itu akan ada bantuan khusus, itu diprogramkan dari Dinas Pariwisata. Tetapi di desa sendiri itu ada dana yang dikelola, dan di Batu itu alhamdulillah dana desanya itu cukup besar. Jadi ada satu desa itu yang sampai bisa mengelola dana desanya itu 10 miliar, Mbak. 10 miliar itu dapatnya dari mana, Bu? Itu adalah dari pemerintah kota. Oh, dari pemerintah kota, terus mereka kelola begitu prosentase, ya? Iya. Karena desa di Batu itu paling sedikit mengelola 4-5 M. Kalau dana desanya. Ya luar biasa besar ya. Iya, kalau desa-desa lain mungkin sekitar hanya 1 miliar gitu. Kalau di Batu itu lumayan besar. Karena apa? Karena satu desanya cuma sedikit. Cuma 19 desa. Nah itu sementara anggaran yang ada di pemerintah kota lumayan.
PAD-nya juga lumayan Iya, tinggi karena dan ada itu harus pariwisata. harus menjadi harus diperbantukan ke desa. Nah, itu yang akhirnya bisa menjadikan desa itu mengelola cukup banyak anggaran. Itu kalau di Batu. Nah, kalau di tempat lain ya memang kayak di Kabupaten Malang itu beda, Mbak, karena desanya itu hampir 400 desa. Jadi bisa dibayangkan kuenya itu dibaginya itu terlalu banyak untuk orang, sehingga memang akhirnya dana desa yang dikelola itu tidak sebanyak yang di Batu begitu. Nah, ini yang harus disupport. Tapi ada satu desa di Kabupaten Malang itu yang sangat luar biasa bisa karena ada pihak ketiga yang menjadi CSR membantu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa juga dicari. Jadi oleh memang desa. harus ada kerjasama yang intens ya antara pihak pemerintah, pihak desa sendiri dan juga perusahaan swasta yang memberikan CSR itu tadi ya, bisa swasta bisa BUMN ya Bu ya. Betul, dan tapi tergantung kepala desa dan BUMD-nya, LKMD-nya di situ bagaimana bisa merespons dan mencari kerjasama, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana ini bisa kemudian klik, yang kemudian membantu desanya itu karena kepala desa dan seperangkatnya itu punya kreativitas dan inovasi. Bagaimana Demikian. mereka menjemput bola gitu ya Betul, untuk betul, Mbak menggait Virgi. Iya. calon-calon investor dalam segi CSR itu Iya, tadi ya. betul, Mbak Nah, Virgi. ini kan bisa dibilang Batu dan Malang Raya ini salah satu yang sukses ya di Jawa Timur. Dengan Ibu ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah bisa dibilang ini bisa dijadi proyek percontohan yang bisa diterapkan di kota-kota lain di Jawa Timur yang punya potensi wisata? Iya, sebetulnya banyak daerah-daerah, desa-desa lain yang juga maju. Tapi mungkin Malang ini kan terbantukan karena ada fasilitas-fasilitas bandara dan yang dekat. Jadi ada bandara di Malang, bandara aksesnya itu dari Juanda, dari Surabaya itu dekat, sehingga orang yang mau ke Malang itu tidak begitu awang-awangan katanya orang Jawa. Nggak begitu soro gitu Nggak ya kalau bisa, kesannya iya. dibanding ke kota-kota lain. Nah, kalau yang padahal mamanya di Banyuwangi itu kan juga punya destinasi bagus, tetapi karena satu situasi kondisi jarak itu lumayan jauh gitu ya, dan effortnya harus itu akhirnya menjadikan orang-orang kalau ke sana ya udah satu kali aja sudah cukup. Tapi kalau ke Malang karena itu tadi tempatnya itu berada di tengah-tengah Jawa Timur, yang akhirnya akses dari mana-mana itu gampang. Itu yang menyebabkan Malang Raya itu bisa sangat cepat majunya dalam bidang pariwisata. Berarti kalau misalnya ngomongin soal akses, balik lagi ya Bu, infrastruktur Betul. lagi ya Bu ya. Betul, Mbak, infrastruktur. Jadi kalau umpamanya kita mau meramaikan sebuah daerah, itu kita harus mempersiapkan infrastruktur dan armadanya. Gitu. Itu yang harus disiapkan sehingga ketika infrastrukturnya ada, armadanya ada, orang mudah akan ke sana, seperti itu. Sekarang apa Bu inovasi-inovasi terbaru yang di Jawa Timur terkait armada Bu? Selain Transjatim ya sekarang yang lagi jalan. Sekarang baru Transjatim aja. Dan mudah-mudahan kalau Transjatim ini sudah bisa terus merambah dan melayani sampai ke titik Pacitan dan Banyuwangi, Madura, itu insya Allah itu akan menjadi sebuah pilihan yang luar biasa, sehingga wisatawan yang akan datang ke Jawa Timur ini lebih mudah mencari fasilitas. Padahal sayang banget ya, soalnya kan kalau kita lihat juga Kemenparekraf itu sempat memberikan penghargaan desa wisata yang Madiun, kemudian Banyuwangi, saya lupa berapa kota lain, ada 4 kota ya di banyak, Jawa Timur betul, ya. Nah itu sayang banget gitu kalau misalnya peluangnya mereka sudah di recognize tingkat nasional, tapi di daerah sendiri kurang didorong gitu Bu. Sebenarnya dari pihak DPRD sudah sejauh mana Bu dorongnya? Saya rasa semua daerah tingkat 2 ketika ada destinasi yang bagus dan kemudian punya potensi, itu pasti akan mendorong. Cuman kan memang sekarang ini ekonomi sedang
Ya boleh dibilang Lagi eh, tidak baik-baik saja gitu ya. mau dibilang tidak baik-baik ya kita harus sedikit mengatur Eh, semuanya. Mengecangkan ikat pinggang orang-orang bilangnya. Apalagi sekarang ini bulan-bulan ini adalah bulan-bulan waktunya masuk anak Nah, itu sekolah. dia. Nah, ini yang orang tua pasti langsung harus mengkalkulasi dulu ketika akan liburan ini. Akhirnya liburannya kan tipis-tipis saja, pendek-pendek aja. Nah, ya kalau pendek-pendek aja di Jawa Timur, Malang adalah tempat Malang Raya itu adalah tempat pilihan yang paling menjanjikan akhirnya. Tapi mudah-mudahan lah tahun ke depan ketika ekonomi sudah mulai baik-baik saja, itu tempat-tempat wisata yang sudah mendapat penghargaan itu bisa bergeliat untuk kemudian lebih masif didatangi orang-orang. Berarti memang problemnya akses terus jarak ya Bu ya, Iya, itu ya. Jarak susah juga jarak. dipendekin kecuali pakai tol ya. Iya, jarak itu fasilitas di situ. Nah, kalau kita harus ketika bersaing kita harus ada diferensiasi dengan yang lain. Kalau di Batu di Malang ini apa yang lain yang orang di sana tidak ada. Nah, itu yang harus dicari apa perbedaannya yang membuat kita kemudian ketika ke sana itu menjadi pengalaman pertama, sangat berkesan, terus pengen nagih datang lagi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh desa-desa tempat-tempat wisata lain Di Batu gitu. kayaknya sudah sadar ya masyarakatnya. Tapi di daerah lain belum. Itu apakah ada mungkin Em, pemberian sosialisasi atau pendidikan sehingga bisa menyamai di Kota Batu gitu, Bu? Ya, Batu ini kota kecil, sehingga ketika ada hal-hal yang perlu dirubah dulu sebelum eh, wisatanya seperti ini, mereka juga tidak melek wisata. Apa sih gitu, gimana? Tapi ketika tahu dampaknya, itu sangat luar biasa masifnya ketika tempat wisata itu bukan cuman penginapan, makan, tapi oleh-oleh, wah semua itu UMKM bergerak semua. Itu mereka akhirnya sangat antusias. Nah, karena kecil itu dampaknya itu sangat cepat sekali. Nah, kalau umpamanya di kabupaten gitu itu dengan ratusan desa itu kan memang sangat punya effort untuk PR-nya lebih bisa gede gitu ya, Bu lebih ya? gede. Mungkin dibuat klaster-klaster, mungkin per kecamatan ini apa ini itu mungkin lebih bisa jadi akhirnya memblow up ya setiap wisatawan. Kalau karena dulu Batu cuma satu kecamatan, Iya. jadi kota ya udah lebih mudah Lebih mudah menggerakkan. ya untuk Iya, menggerakkan semua. betul. Apalagi dulu waktu itu saya ingat Ibu tuh punya slogan gini, desa berdaya, kota berjaya. Berjaya. Masih relevan nggak Bu sekarang? Iya, sekarang tagline-nya Bapak Wali Kota Baru Batu Sae. Jadi itu singkatannya terusannya Desa Berdaya Kota Berjaya. Itu adalah jadi batu yang bagus, Batu Sae. Dan saya menganggap ketika semua desa itu punya produk andalan, bisa bergerak sendiri, bisa mendatangkan, pasti kotanya itu berjaya. Begitu saya sih punya pemikiran seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang menjadi Batu Sae Betul gitu. saya. Oke, keren juga ya. Nah Bu, ini DPRD Provinsi Jawa Timur sebenarnya punya strategi khusus nggak sih buat mendorong di Jawa Timur tuh terkait terutama soal pariwisata, kemudian juga infrastruktur, terutama sih mendorongnya ke pusat gitu Bu. Ya, kalau kami itu kan tugasnya hanya ini anggaran gitu ya, pendampingan, itu tugas dari birokrasi. Tapi kami sangat akan menyupport ketika pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota kabupaten punya pemikiran-pemikiran untuk bisa menghidupkan daerahnya melalui kearifan lokal masing-masing dengan menjual apa yang ada yang dimiliki untuk kemudian menjadi sebuah tempat wisata yang menjadi perhatian orang-orang. Kami akan mendorong dengan pasti menyiapkan anggarannya ke situ gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kita support, kita
kepada siapapun, pemerintah provinsi, karena yang punya wilayah kan daerah, kota, kabupaten, itu yang akan kita dorong. Nah, gitu. ngomongin soal anggaran, Bu, ini kan tentu butuh dukungan anggaran dari tapi ada info katanya DAK pariwisata juga akan dikurangi dari pusat, tuh gimana, Bu? Nggak gini, Mbak. Kalau soal kurang mengurang, ya bukan hanya pariwisata. Sekarang ini ya tadi, karena ini kita harus efisiensi mengecangkan ikat pinggang. Ya sekarang waktunya kita mau mulai mengkonsep. Belum ada anggarannya, oke, kita mau mengkonsep apa yang harus kita lakukan di daerah kita masing-masing. Nah, ketika konsepnya sudah matang, ketika nanti tahun depan mudah-mudahan ekonomi sudah mulai membaik, anggaran sudah lebih bisa leluasa, itu sudah bisa menjadi sebuah konsep yang matang yang kemudian bisa direalisasikan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi konsep dulu, nanti kalau begitu dana turun gitu langsung maju gitu ya, Bu. Iya, betul. Sekarang mungkin ini mumpung masih dalam tahap prihatin semua gitu, begitu, Mbak. Tapi pengurangannya sampai sejauh mana sih, Bu? Itu apa sampai harus betul-betul berhemat gitu ya, atau gimana? Sebetulnya tidak. Jadi yang efisiensi di sini ini adalah hal-hal yang tidak begitu perlu, bahkan terlalu dianggap menghabiskan anggaran tidak sampai pada sasaran, seperti rapat-rapat yang dengan di hotel mewah atau rapat-rapat dengan makanan yang itu. Jadi itu saja perjalanan dinas yang tidak perlu, artinya ketika bisa hanya komunikasi by phone atau by Zoom gitu ya, itu dikurangi, tidak usah ke Jakarta atau kemana gitu ya untuk bisa menemui. Kita kan sekarang IT kan sudah canggih. Iya, lebih fleksibel ya. Tapi program yang untuk kemudian membantu masyarakat itu enggak di kok, Mbak. Oh, bukan. Berarti penyunatannya bukan di situ ya, Bu ya? Penyunatannya bukan untuk keperluan yang urgent, tapi untuk hal-hal yang secondary, yang ya rapat dengan ada makan minum yang di tempat yang mewah, itu aja yang di Oke, Ibu nanti kan masa jabatan masih sampai dari 2024 ya sampai 2029. Betul. Ini PR-nya di Komisi D apa aja nih, Bu, dalam beberapa tahun ke depan? Ya, yang jelas kami ingin infrastruktur sampai tahun 2009 itu semua sudah bagus, mantap, bukan 90%, 100%. Jadi nggak ada jalan yang, jangankan bolong, ada kerikilnya aja nggak ada gitu ya. Terus semua rambu-rambu jalan semua sudah lengkap untuk bisa memfasilitasi masyarakat. Itu adalah yang infrastruktur. Kemudian tentang lingkungan hidup juga gitu, akan semakin baik penghijauannya, kemudian pengolahan sampahnya dan sebagainya. Itu kita mudah-mudahan 2029 itu nanti juga akhir masa jabatannya Ibu Gubernur yang kedua. Kan Ibu Gubernur sudah nggak bisa terpilih lagi. Sudah 2 kali. Itu harus meninggalkan legasi yang bagus untuk masyarakat Jawa Timur agar dikenang bagaimana program beliau itu sangat membantu masyarakat gitu. Kalau lihat dari pernyataan Ibu, berarti sebenarnya DPRD sama pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh sangat-sangat harmonis untuk sekarang ya, Bu ya? Alhamdulillah harus, karena yang namanya pemerintahan itu adalah birokrasi dan legislatif. Jadi ini adalah sama pemerintah, itu namanya pemerintah, bukan hanya gubernur semata. Jadi yang di Indrapura ini juga adalah pemerintah yang harus mendukung ketika programnya Bu Gubernur itu baik, tetapi harus mengkritisi atau mengevaluasi ketika ada program-program yang kurang baik atau belum sempurna. Demikian, Mbak. Oh, keren banget, Bu. Itu terakhir, Bu, saya cuma pengen tanya, dengan sebegitu banyaknya pencapaian yang sudah Ibu raih, sebenarnya yang paling
mungkin cita-cita yang masih belum tercapai apa sih Bu? Kan mulai jadi dosen, terus jadi istri orang nomor 1 di suatu kota sudah, jadi orang nomor 1 di suatu kota sudah, Masya Allah, anggota ya, luar DPRD biasa, sudah, ya, Masya Allah. dan masih menjalani peran sebagai ibu dan juga nenek bagi cucu-cucu. Yang belum diraih apa sih Bu? Alhamdulillah, itu capaian semua saya rasa, ya walaupun ada mungkin yang lebih, tapi saya sudah merasa bersyukur saya bisa sampai di titik ini. Yang jelas saya selalu ingin beraktivitas yang akhirnya itu membawa manfaat bagi orang banyak gitu. Itu yang semua apapun aktivitas saya tujuannya satu, agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja, Mbak. Manfaat bagi orang banyak. Iya. PR-nya itu banyak ya justru ya. Iya. Sederhana tapi PR-nya banyak. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sama-sama. Randa Dewanti Rumpoko MSI. Luar biasa Bu, Sama-sama, saya senang Mbak banget Virgi. bisa ngobrol sama Ibu, bisa Iya. belajar Mbak banyak. Virgi cantik banget sih. Makasih Ibu. Makasih Ibu sudah hadir sama kami. Iya, Mudah-mudahan nanti ada sama-sama. kesempatan lain kita ketemu Amin, lagi ya amin, Bu. amin. Iya, Siap. terima kasih. Demikian Sapa Podcast Sapa Jatim hari ini. Senang banget kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dewanti Rumpoko, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan juga informasi terkini seputar Jawa Timur. Dan jangan lupa ya, seperti podcast-podcast pada umumnya, jangan lupa like, subscribe juga supaya kita tetap bisa eksis di sini ya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.